Bayangin lo lagi megang bensin di tangan kanan, terus di tangan kiri lo ada korek api yang udah nyala. Itulah kondisi psikologis lo sekarang pas lihat harga emas tembus 3 juta per gram. Lo lagi gatel banget pengen nyundut itu aset biar jadi duit cash. Tapi lo gak sadar kalau salah langkah, yang ada malah masa depan lo yang angus. Kebanyakan orang cuma lihat angka di layar tanpa punya navigasi. Mereka kayak ayam kehilangan induk pas harga naik, panik jual padahal gak butuh, atau nahan mati-matian padahal utang pinjol udah numpuk setinggi gunung. Fenomena 3 juta ini bukan cuma soal cuan, tapi soal seberapa kuat mental lo buat nggak jadi OKB, orang kaya besok. Balik lagi di Warkop Cuan. Di Warkop ini kita bakalan ngobrolin cuan, dan cuan, biar kita sama-sama nggak buta-buta banget tentang finansial. Pasang kuping, rapetin barisan, subscribe dulu biar lo nggak ketinggalan video gua. Udah bro, kalau udah seruput dulu kopinya, yuk kita mulai. Gua kasih lihat satu simulasi yang bikin lo melek. Kenalin, namanya si Bagas. Bagas ini tipikal anak muda yang rajin nyicil emas. Sejak 5 tahun lalu pas harganya masih di kisaran 700 sampai 800 ribu rupiah, total dia punya 60 gram. Kalau dikali 3 juta, aset dia sekarang 180 juta rupiah. Tapi si Bagas ini punya masalah. Dia punya cicilan mobil yang bunganya flat, tapi kalau dihitung efektifnya bisa kena 8% sampai 10% per tahun. Sisa pokok utangnya 100 juta rupiah. Bagas galau, dia sayang banget sama emasnya karena ngerasa itu harta karun satu-satunya. Padahal tiap bulan dia harus pusing nyisihin gaji buat bayar cicilan mobil yang nilainya justru makin turun tiap hari. Terus ada lagi kasus si Citra. Citra ini ibu rumah tangga yang punya emas 40 gram hasil dari tabungan uang belanja selama bertahun-tahun. Citra nggak punya utang, tapi dia pengen banget ganti HP ke seri terbaru yang harganya 25 juta rupiah. Karena ngerasa mumpung emas lagi mahal, jual dikit nggak berasa lah. Si Citra ini mikir 40 gram dikali 3 juta itu 120 juta rupiah. Jual 10 gram aja dapat 30 juta rupiah, masih sisa 30 gram. Dia ngerasa dapat durian runtuh tanpa sadar kalau dia lagi nuker aset perlindungan nilai dengan barang konsumsi yang bakal jadi rongsokan dalam 3 tahun ke depan. Secara teori ekonomi ada yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Dalam kasus Bagas, biaya peluang nahan emas itu adalah bunga utang mobil yang tetap jalan. Kalau dia jual 35 gram emasnya buat lunasin utang mobil, dia sebenarnya lagi investasi dengan cara ngilangin beban bunga. Secara statistik, kenaikan emas itu rata-rata tahunan, CAGR di Indonesia dalam 10-20 tahun terakhir itu ada di angka 10-12%. Kalau bunga utang lo lebih gede atau setara sama kenaikan emas, ya mending lo jual buat lunasin utang. Itu namanya matematika dingin, bukan pakai perasaan. Berdasarkan data dari World Gold Council, emas itu sering banget dianggap sebagai safe haven pas kondisi geopolitik lagi panas. Masalahnya, banyak orang kena regret aversion, takut nyesel. Mereka takut kalau jual sekarang, besok harganya jadi 4 juta. Atau takut kalau nggak jual sekarang, besok harganya balik ke 1 juta. Padahal menurut riset psikologi keuangan prospek teori dari Daniel Kahneman, rasa sakit pas lo kehilangan atau ngerasa rugi itu 2 kali lipat lebih berasa daripada rasa seneng pas dapat untung. Makanya lo galau maksimal. Lo lebih takut kehilangan potensi untung di masa depan daripada ngamanin keuntungan nyata di depan mata buat hal yang benar-benar produktif. Emas itu fungsinya sebagai pelampung bro. Kalau kapal lo, keuangan lo lagi nggak bocor, ya pelampungnya jangan dilepas. Tapi kalau kapal lo lagi bocor karena utang bunga tinggi atau ada kebutuhan mendesak kayak biaya sekolah yang harus dibayar bulan depan, ya itulah gunanya pelampung. Jual emas di harga 3 juta buat bayar utang atau pendidikan itu namanya strategis. Tapi jual emas cuma buat ganti gadget atau modif motor itu namanya lu lagi bunuh diri finansial secara pelan-pelan. Lu nuker aset yang tahan banting sama aset yang susut nilai, coba lu lihat angka nominalnya lagi. Selisih harga jual dan beli spread itu biasanya sekitar 10%. Kalau harga di toko 3 juta, paling lu dapat buyback sekitar 2,7 juta. Kalau lu baru beli emas setahun lalu di harga 2,6 juta, terus lu jual sekarang di harga 2,7 juta, lu sebenarnya cuma dapat untung receh setelah dipotong inflasi. Jangan ketipu sama angka bulat di layar. Lu harus hitung bersihnya berapa yang masuk ke kantong. Seringkali emosi kita lebih gede daripada logika hitungan bersih ini. Kita ngerasa udah kaya banget, padahal cuma pindah
lubang doang. Mentalitas mumpung mahal ini sering bikin orang jadi pendek akal. Mereka lupa kalau setelah jual, mereka harus punya rencana. Duitnya mau diapain? Kalau duitnya cuma nongkrong di tabungan bank yang bunganya nggak seberapa, mending itu emas jangan disentuh. Kenapa? Karena nilai duit lu bakal digerus inflasi setiap hari. Sedangkan emas lu punya daya tahan buat ngikutin kenaikan harga barang di pasar. Jangan sampai lu jadi orang yang jual aset di harga puncak, tapi duitnya habis buat beli barang-barang nggak jelas yang nilainya nol dalam hitungan bulan. Itu namanya boncos, gaya baru yang dibungkus sama narasi cuan. Lo harus paham, di dunia finansial itu ada hukum rimba yang namanya inflasi. Pas lo lihat harga emas tembus 3 juta, itu sebenarnya bukan cuma emasnya yang makin berharga, tapi nilai rupiah kita yang daya belinya makin loyo. Jadi kalau lo jual emas, lo sekarang cuma buat ngamanin duit cash di tabungan, lo sebenarnya lagi mindahin harta lo dari bunker yang tahan bom ke tenda pramuka yang gampang roboh ditiup angin. Duit cash itu sampah kalau lo nggak tahu cara muterinnya. Sementara emas itu adalah jangkar yang nahan lo biar nggak hanyut pas ekonomi lagi badai. Banyak orang gagal paham pas lihat angka 3 juta ini. Mereka ngerasa udah menang banyak, padahal emas itu aset pasif. Dia nggak beranak, dia nggak ngasih dividen, dia cuma diem. Tapi disinilah letak kekuatannya. Emas itu adalah asuransi terhadap kebodohan kebijakan ekonomi global. Pas bank sentral di seluruh dunia hobi nyetak duit kayak nyetak brosur, harga barang naik, dan disitulah emas lo bersinar. Kalau lo lepas emas lo sekarang tanpa ada tujuan buat beli aset produktif lain kayak tanah, properti, atau buat modal bisnis yang udah matang hitung-hitungannya, lo sebenarnya lagi ngelucuti senjata lo sendiri di tengah medan perang. Kenapa sih kita gatal banget pengen jual? Jawabannya ada di mentalitas short term thinking. Kita sering banget silau sama angka besar di depan mata, tapi buta sama kebutuhan jangka panjang. Bayangin lu jual emas lu sekarang buat beli barang yang sebenarnya lu nggak butuh-butuh banget. 2 tahun lagi harga emas mungkin stay di 3 juta atau naik ke 3,5 juta, tapi barang yang lu beli itu harganya udah tinggal separuh atau malah nggak laku dijual. Di momen itu lu bakal ngerasa jadi orang paling tolol sedunia. Lu udah nuker daya beli masa depan lu dengan gengsi masa kini. Itu adalah transaksi paling merugikan yang pernah ada. Gua tantang lu buat mikir lebih dalam. Kenapa emas disebut pelindung nilai? Karena dari zaman Firaun sampai zaman Elon Musk, jumlah emas di bumi itu terbatas, nggak bisa dicetak pakai mesin print. Beda sama duit kertas atau saldo di rekening lo yang bisa nambah tinggal ketik angka doang. Jadi kalau lo punya emas, lo punya potongan real dari kekayaan dunia. Pas lo jual di harga 3 juta, lo harus punya alasan yang lebih kuat daripada sekadar mumpung mahal. Alasan yang kuat itu misalnya, gue jual karena gue mau bayar biaya masuk kuliah anak gue yang harganya juga lagi naik gila-gilaan. Itu baru logis. Itu namanya lo pakai emas sesuai fungsinya, yaitu buat nuker nilai pas lo bener-bener butuh. Jangan jadi investor yang cuma numpang lewat. Tipe investor kayak gini biasanya beli pas harga lagi rame diomongin, FOMO. Terus panik jual pas harga lagi tinggi karena takut turun, atau malah panik jual pas harga turun karena takut makin ludes. Padahal rahasia orang kaya tetap kaya itu sederhana. Mereka punya horizon waktu yang panjang. Mereka nggak pusing harga emas hari ini 3 juta atau besok balik ke 2,5 juta. Mereka lihat emas sebagai fondasi. Kalau fondasi rumah lo lagi kokoh, ngapain lo bongkar cuma buat beli hiasan dinding? Kecuali kalau rumah lo mau rubuh karena utang, baru lo bongkar itu fondasi buat nyelamatin strukturnya. Satu hal lagi yang sering dilupain, biaya psikologis. Pas lo jual emas dan pegang duit cash banyak, biasanya tangan lo bakal makin gatel. Ada riset yang bilang, kalau orang cenderung lebih boros pas pegang duit tunai atau saldo yang liquid dibanding pas duitnya bentuk aset fisik kayak emas. Begitu emas lo jadi angka di saldo M-Banking, lo bakal ngerasa, wah gue kaya nih. Terus tiba-tiba pengen check out keranjang belanjaan, pengen makan mewah tiap malam, atau pengen ganti gaya hidup. Tanpa lo sadari, keuntungan dari kenaikan harga emas tadi habis cuma buat hal-hal yang sifatnya lifestyle. Ini yang gue sebut bocor alus. Kelihatannya cuan padahal mah amsyongs. Lo harus mulai belajar disiplin aset. Emas itu ibarat cadangan devisa pribadi lo. Negara aja nggak sembarangan jual cadangan emasnya cuma buat bayar operasional harian. Mereka simpen itu buat kondisi darurat nasional. Harusnya lo juga gitu. Emas lo itu cadangan devisa keluarga lo. Kalau kondisinya cuma pengen ganti suasana atau pengen kelihatan sukses, itu bukan darurat nasional. Itu cuma ego lo yang lagi minta makan. Jangan kasih makan ego lo pakai emas yang udah lo kumpulin susah payah dengan cara berhemat bertahun-tahun. Itu nggak sebanding, bro. Ingat, di harga 3 juta ini banyak hiu yang lagi nungguin ikan teri kayak kita buat lepas aset. Mereka bakal bikin narasi kalau harga emas udah kemahalan biar orang-orang pada jual, terus nanti pas harganya
koreksi dikit, mereka borong lagi. Jangan mau jadi korban narasi pasar. Lo harus punya prinsip sendiri. Kalau target lo belum tercapai, ya jangan dilepas. Investasi itu bukan soal siapa yang paling cepat ambil untung, tapi siapa yang paling tahan megang asetnya sampai tujuan keuangannya tercapai. Seruput lagi kopinya, tenangin otak lo, jangan gampang kegoda sama angka-angka yang cuma numpang lewat di notifikasi HP lo. Sekarang gue kasih strategi konkretnya biar lo nggak cuma jadi penonton atau korban FOMO di harga 3 juta ini. Langkah pertama yang harus lo lakuin adalah audit utang dan tujuan. Cek lagi catatan finansial lo. Kalau lo punya utang yang bunganya di atas 15% per tahun, nggak usah mikir 2 kali, jual sebagian emas lo dan lunasin itu utang sekarang juga. Kenapa? Karena lo nggak bakal nemu instrumen investasi yang pasti ngasih untung di atas bunga utang jahat itu. Menghilangkan beban bunga itu sama dengan mengamankan cuan masa depan. Tapi kalau kondisi keuangan lo sehat walafiat, nggak ada utang, dan dana darurat lo aman, ya udah, emasnya buat apa dijual? Simpan aja, anggap itu nggak ada. Langkah kedua, pakai strategi rebalancing portofolio. Jangan sampai karena emas lagi terbang, total kekayaan lo jadi nggak seimbang. Misal, lo pengennya emas cuma 20% dari aset lo, tapi karena harganya tembus 3 juta, sekarang porsi emas lo jadi 40%. Nah, disinilah lo boleh jual selisihnya. Ambil cuannya, terus pindahin ke aset yang lagi murah, tapi fundamentalnya bagus, misalnya reksadana saham atau obligasi negara yang lagi ngasih kupon tinggi. Dengan cara ini, lo dapat untung dari kenaikan emas, tapi aset lo tetap terdiversifikasi dengan benar. Lo nggak naruh semua telur lo di satu keranjang yang sama. Langkah ketiga, tentukan exit plan yang spesifik. Berhenti bilang, nanti gua jual pas harganya naik lagi. Itu kalimat paling nggak berdasar. Tentukan target nominal atau target waktu. Misalnya, gua bakal jual emas ini pas harganya tembus 4 juta atau pas anak gua masuk SMA 3 tahun lagi. Dengan punya target yang jelas, mental lo nggak bakal kegoyang tiap kali lihat grafik harga naik turun. Lo bakal jadi orang yang paling santai di tongkrongan sementara, yang lain panik tanya sana-sini soal harga emas harian. Lo udah punya peta sendiri, jadi lo nggak bakal nyasar. Kesimpulannya, harga emas 3 juta per gram itu adalah ujian buat mentalitas finansial lo. Kalau lo jual cuma buat konsumsi, lo gagal. Kalau lo nahan padahal utang numpuk, lo juga gagal. Tapi kalau lo pakai momen ini buat benerin struktur keuangan lo, atau emang buat keperluan hidup yang mendesak, lo adalah pemenangnya. Emas itu alat, bukan tujuan. Jangan sampai lo malah jadi budak dari barang yang harusnya lo perintah buat ngamanin masa depan lo. Gimana menurut lo, masuk akal nggak logika gua? Atau lo punya strategi sendiri buat ngadepin harga emas yang makin nggak ngotak ini? Coba kita bahas di kolom komentar. Kali aja ada yang punya pandangan lebih tajam atau pengalaman unik soal cuan emas ini. Jangan lupa share video ini ke temen lo yang lagi galau mau jual emas atau enggak, biar dia nggak salah langkah dan malah boncos gaya baru. Ingat, cuan itu harus pakai otak, bukan cuma pakai otot atau emosi. Sampai ketemu di Warkop Cuan berikutnya. Salam hangat buat keluarga lo di rumah, tetap seruput kopinya selagi anget. Cabut dulu bro.